Aku dulu kan sempat lama ya tinggal di pesantren yang notabene memang pure hanya belajar tentang syariat gitu ya. Kok aku secara batin kok kering ya? Cara rasa kok nggak dapet dia. Mau bikin sebuah channel di mana tidak hanya berbicara tentang yang kulit-kulit aja gitu ya, tapi memang benar-benar membahas sesuatu yang itu kaitannya sama rasa. Suatu ketika nih sekitar 4 bulan tuh berapa gitu, beliau tuh bilang gini, "Nak, aku nggak apa-apa, kamu rekam nggak apa-apa, karena aku nggak rela ajaran Jawa ini diinjak-injak sama orang asing terus menerus gitu." Nah, muncullah. Welcome to Kadek Ayudia's podcast. I'm a Balinese woman, quietly curious about the hidden layers of life. Hari ini kita kehadiran narasumber spesial kita, Mas Hendra. Mas Hendra adalah pemilik salah satu media spiritual terbesar, yaitu Ngaji Roso. Setelah saya mampir ke channel YouTube beliau, saya ingin berkenalan dengan sosok inspiratif ini lebih dalam lagi. Jadi yuk langsung aja kita mulai videonya. Halo everyone, selamat datang di YouTube Kadek Ayudia. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Seseorang yang konten-kontennya sering menggerakkan hati kita semua. Tapi sosoknya nggak pernah kelihatan di depan kamera nih. Mas Hendra, Ngaji Roso, apa kabar Mas Hendra? Kabar baik, Mbak Ayu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Hendra udah mau masuk ke konten saya, Mas. Dengan senang hati. Iya sih. Aku manggilnya Mbak Kadek atau Mbak Ayu sih? Sebenarnya sih boleh aja sih, Mas. Kalau Ayu mungkin? Oke, Ayu ya. Iya. Mas Hendra, kayaknya saya pingin atau teman-teman semua pasti penasaran sama sosok di balik Ngaji Roso nih, Mas. Mungkin saya pengen kenal dulu sama Mas Hendra secara personal. Mas Hendra tuh orang mana sih, Mas? Aku orang kampung, Mbak. Aku tinggal di Tuban. Tuban tuh kalau bagi teman-teman mungkin yang masih belum familiar itu di daerah Jawa Timur gitu ya. So, dari Tuban ke Surabaya tuh 2 jam lah. Oke. Berarti sekarang tinggal di mana, Mas? Tinggal di Tuban. Oh, masih di Tuban juga. Oke. Mas Hendra tuh memang pada dasar basicnya di media atau gimana sih, Mas? Mungkin bisa ceritain sedikit tentang background Mas Hendra. Oke, kalau pengalaman di media itu mungkin waktu kuliah kali Mbak ya. Oh sorry. Mungkin waktu SMK itu aku udah aktif di kegiatan-kegiatan jurnalistik gitu ya. Jadi kegiatan menulis, liputan berita itu udah sejak SMA lah ya. Terus aku juga wartawan lepas di beberapa majalah, media gitu. Jadi sejak SMK memang kebetulan ada salah satu senior yang dampingi untuk kemudian nulis-nulis berita. Ya motifnya nggak lain nggak bukan ya untuk cari uang buat tambahan sekolah aja sih. Terus kemudian masuk kuliah, gabung di beberapa portal online. Cuman aku di wartawan politik sama pemerintahan. Gitu sih ceritanya gitu. Berarti memang udah ada background jurnalistik sebenarnya, Ada Mas. ketertarikan gitu ya. Ada kenyamanan untuk
gali-gali informasi gitu. Oh, Seperti itu, baik. oke, Mas Hendra. Sebenarnya nama Ngaji Roso itu apa sih maknanya, Mas? Ada nggak sih maknanya dari Ngaji Roso Oh, itu? jadi gini, eh nama Ngaji Roso itu muncul. Aku dulu kan sempat lama ya tinggal di pesantren yang notabene memang pure hanya belajar tentang syariat gitu ya. Hmm. Sholat yang bener gimana gitu ya. Tahajud jam berapa gitu ya. Dan sholatnya itu dulu lama banget gitu ya. Hmm. Sujud tuh sampai 4 menit, berapa menit ya. Apalagi kalau pas Ramadan gitu ya. Terawih itu bisa jam 12 malam sampai jam 3 pagi gitu, 3 jam gitu. Yang kemudian kok aku secara batin kok kering ya. Secara rasa kok nggak dapet dia Hmm. kira-kira gitu. Terus akhirnya pada saat mau bikin channel itu, aku mau bikin sebuah channel di mana tidak hanya berbicara tentang yang kulit-kulit aja gitu ya, tapi memang bener-bener membahas sesuatu yang itu kaitannya sama rasa gitu ya. Hmm. Akhirnya bikinlah eh, Ngaji Roso gitu ya. Jadi kita mempelajari sesuatu yang memang bisa masuk tidak hanya di level kulit tapi lebih dalam daripada itu. Kira-kira dialektikanya seperti itu. Oke. Wah, ternyata dalam banget artinya ya Ngaji Roso itu sendiri ya, Mas. Kalau dari Mas sendiri nih ya, Hmm. kalau saya kan sebenarnya secara pribadi bikin konten karena ada keresahan lah dari diri saya gitu. Jadi memang topik-topik yang dibahas itu Ya, saya ya, ya. mengenai keresahan pribadi gitu. Nah, kalau Mas Hendra sendiri ada nggak sih keresahan-keresahan mungkin yang menjadi background lah akhirnya bikin Ngaji Roso dan konten-konten yang lain gitu? Ya, kayaknya kalau dilihat dari sisi kegelisahan gitu ya, kita ini kan dibesarkan dalam sebuah lingkungan yang secara automatically eh kita udah dapet yang namanya doktrin, dogma-dogma agama itu dari lingkungan sejak kecil kan. Setelah remaja kan muncul pertanyaan gitu, gimana sih orang Hindu dia lahir procot di Bali misalnya, terus kemudian langsung dihukumi sebagai orang yang kafir dan bakal masuk neraka gitu ya. Itu nalarsnya nggak bisa terima gitu. Hmm. Sehingga yang saya cari waktu itu adalah tokoh-tokoh Islam yang dia mampu merangkul figur-figur, tidak hanya orang Islam aja, tapi orang Hindu dirangkul, orang Buddha dirangkul, orang Nasrani dirangkul. Bahkan beliau mendeklarasikan diri, Hmm. satu-satunya guruku itu adalah Umbulan Duparangi, yang agamanya aja nggak jelas apa gitu. Bahkan kemana-mana minum bir bintang gitu. Itu adalah MH Ainun Najib gitu. Ketika mendengar statement itu gitu, aku justru ada tanda tanya besar gitu. Oh, bisa jadi ya. Terkadang kebenaran yang kita pahami itu adalah kesalahan yang belum kita pahami gitu. Nah,
mayoritas konten-konten yang saya buat bersama teman-teman kru yang lainnya berangkatnya juga sama. Ada keresahan batin, terlebih media-media channel-channel yang bicara tentang keagamaan, mainstream kan bicaranya di level kulit aja, nyalahin satu dengan yang lainnya, jualan surga, jualan neraka gitu. Ngaji Roso hadir ingin coba memberikan opsi dan tawaran lain gitu, bahwa agama itu nggak melulu harus marah-marah terus gitu ya, menyalahkan orang yang berbeda keyakinan dengan kita gitu. Kita menawarkan cinta dan kemesraan, merangkul semuanya gitu. Seperti itu, Mbak Kadek. Luar biasa nih Mas Hendra nih. Ya mungkin memang challenge kita sebagai orang Indonesia, kita beragam sekali ya Mas ya. Memang di satu sisi kita berkah, satu sisi memang itu jadi cobaan lah kita ya. Mungkin channel Ngaji Roso ini bisa ngasih apa ya, gimana cara kita ngomong secara hati ke hati gitu ya, daripada kita membahas soal perbedaan. Mungkin gitu ya Mas Hendra ya. Iya, jadi prinsipnya sedikit banyak Ngaji Roso ingin memberikan warna bahwa menjaga pluralisme, menjaga keberagaman itu adalah tanggung jawab kita semuanya gitu ya. Nggak bisa semuanya dibikin seragam, itu nggak bisa gitu ya. Ya, seperti itu. Luar biasa nih Mas. Kalau berarti goalsnya itu sendiri selaras ya dengan cita-cita Mas Hendra tadi ya, dari Ngaji Roso ini. Oke. Kalau ngomong soal goals sih, Mbak Ayu gitu ya. Ketika kemudian saya melihat banyak teman-teman yang mulai untuk tidak membeda-bedakan satu keyakinan dengan keyakinan yang lainnya, justru mereka senantiasa sibuk mencari persamaan di tengah-tengah banyaknya perbedaan gitu ya. Ada musola, ada masjid, ada gereja, ada wihara, ada kuil ya. Mereka tidak sibuk mencari perbedaan, tapi justru sibuk mencari titik persamaan sebagai manusia yang kita sama-sama satu saudara. Itu ya pengennya Ngaji Roso tuh memberikan warna yang seperti itu gitu ya, menegakkan cinta menuju Indonesia yang mulia gitu kira-kira ya. Luar biasa Mas Hendra. Kalau saya lihat sendiri ya, kan konten Mas Hendra itu udah 6 tahun yang lalu ya. Udah lama banget nih sebenarnya Ngaji Roso ini dibikin gitu. Sebenarnya pada saat itu kan mainstream atau masyarakat itu belum into spiritual gitu ya Mas ya. Bener banget. Gimana caranya Mas Hendra bisa yakin nih saya mau masuk ini ngomongin bahas spiritual gitu? Gimana caranya Mas Hendra bisa yakin untuk ngejalanin ini sampai akhirnya jadi besar sampai sekarang gitu? Oke, kalau flashback ke belakang ya, jadi satu dulu waktu kuliah tuh lama ya jadi aktivis di kemahasiswaan tuh. Konsekuensi logis menjadi seorang aktivis kan tidak hanya membangun nalar kritis saja, tapi juga harus memberikan kontribusi yang nyata terhadap masyarakat sekitar gitu ya. Sehingga
saya senantiasa bergelut di dunia filantropis gitu ya, menyayangi manusia-manusia yang lain lewat aksi-aksi sosial gitu kan. Nah, pada saat salah satu kegiatan bakti sosial itu, saya tuh melihat ada seseorang yang sangat sepuh, sepuh tuh tua gitu ya, usianya 122 tahun lah. Tinggal di tengah hutan sendirian gitu. Dan beliau namanya Yang Sumatari gitu. eh saya tiap malam ke rumah sambil bawakan makanan. Belum terlalu punya uang sih dulu, nggak punya uang lah. Paling ngasih 50.000, 100.000 gitu aja kan. Dan itu saya datang ke jam berapapun tiap malam dibikinkan kopi sama beliau. Ya, eh dan dia cerita nih tentang ajaran-ajaran leluhur Jawa, ajaran-ajaran leluhur Nusantara gitu. Nah, saya muncul keinginan untuk eh bikin channel. Itu awalnya dari situ. Aku pengen bikin channel gitu, tapi bukan channel spiritual. Ya, sebelumnya tuh saya bikin channel tuh channel kuliner. Iya, saya Channel lihat itu. kuliner gitu ya. Saya diajarin sama sahabat saya, terima kasih ya, orang dulu kerja di Malaysia dia. Namanya Mas Dahlan. Nah, akhirnya bikin channel kuliner itu agak stagnan ya. Stagnan, terus saya bilang nih sama si Mbah, sama si Eyang, intinya saya tuh mau ngerekam percakapan saya dengan dia supaya bisa dipakai belajar oleh adik-adik kita, anak cucu kita nanti gitu. Tiap malam tuh, yang penting saya ke situ aja dengan penuh kasih sayang gitu ya. Enggak, suatu ketika nih sekitar 4 bulan tuh berapa gitu, beliau tuh bilang gini, Gus, aku gak popo mau rekam, soalnya aku ora trimo ajaran leluhur Jawa ku diinjak-injak karo wong monco gitu. Bahasa Indonesianya itu, nak, aku nggak apa-apa, kamu rekam nggak apa-apa, karena aku nggak rela ajaran Jawa ini diinjak-injak sama orang asing terus-menerus gitu. Nah, muncullah sebuah pesan-pesan SMS masuk. Tahu ya dulu tuh SMS apa WA ya? SMS mungkin kali ya. Itu Iya. pesan, ajaran kayak gitu kok disebarluaskan. Bahkan kan itu dari salah satu teman dekatku ya. Mungkin dia akan ketawa kalau lihat hari ini itu sampai bilang, bro, itu ajaran tuh khusus buat dirimu sendiri, bukan untuk orang lain gitu. Saya waktu itu cuman menjawab, biar waktu yang menjawab, bro. Gitu ya. Biar waktu yang menjawab. Saya nggak tahu, kuat banget gitu. Ini bakal menjadi basic need-nya banyak orang nanti. Gitu. Saya itu ada belief yang sangat luar biasa waktu itu, bahwa ini akan dibutuhkan banyak orang, tidak hanya generasi saya, tapi generasi adik-adik saya di bawah selanjutnya gitu. Nah, mulai dari situ sih. Tantangannya ya tetap awal-awal tadi, bahwa itu ilmu rahasia, itu belum waktunya diwedar gitu ya. Tapi sering berjalannya waktu, Kak Ayu, banyak teman-teman dekatku di kepolisian bilang, oh, lanjut aja Hen, kita akan backup karena ini untuk mengimbangi ajaran-ajaran Islam radikal. Wah, gitu sih. Oke. Oh, makin semangat waktu itu. Gitu kira-kira Mbak Wah, Ayu. seru banget Mas. Ternyata memang
menjadi berbeda tuh pasti bakal banyak tantangannya ya Mas ya. Tadi saya sempat notice ya ajaran Nusantara gitu. Apa sih memang mungkin voice yang pingin Mas tekankan dari ajaran Nusantara ini dengan yang lainnya gitu? Secara prinsip bangsa kita ini udah punya ajaran-ajaran dari leluhur yang sangat luhur, tetapi kita sebagai orang asli Jawa, khususnya karena saya dari Jawa gitu ya, kita justru terpana, terpesona dengan ajaran-ajaran impor ya, yang justru mereka setiap hari membangga-banggakan leluhurnya, sementara kemudian leluhur kita sendiri dicampakkan, bahkan mereka sengaja memutus hubungan kita dengan leluhur. Ajaran-ajaran leluhur Nusantara dianggap syirik lah, klinik lah, dan lain sebagainya, dan seterusnya gitu. Nah, sebenarnya point of view yang ingin dibangun Ngaji Roso adalah salah satunya ya. Salah satunya adalah oke lah kita belajar di mana-mana itu nggak apa-apa. Tapi punyamu sendiri, milikmu sendiri, jangan kamu tinggal. Nanti kalau kamu tinggal bisa kamu kualat gitu. Ya kan? Nah, itu salah satu. Salah satu. Jadi poin spiritualitas, kita harus kembali kepada jati diri kita gitu ya. Kita harus tahu kita ini ayam, cacing, atau elang gitu ya, supaya kemudian pada saat bangkit kita tuh ngerti gitu. Gimana kita mau bangkit kalau kita nggak tahu jati diri kita itu yang mana sebenarnya gitu. Salah satunya itu spiritualitas. Yang kedua jelas finansial. Jadi Ngaji Rasul sangat konsen di dua hal itu, spiritual, finansial, dan kalau mungkin bisa ditambahkan tentang mental health, kesehatan holistik, dan lain sebagainya. Itu Wah, ya. keren Mas. Saya jadi teringat sih tentang ajaran Bali mungkin ya, Hinduism ya. Dan saya pegang juga gitu. Makanya orang Bali tuh open sama orang luar karena mungkin punya prinsip gitu ya. Kita boleh di mana-mana, tapi kita jangan kemana-mana. Gitu. Kita boleh belajar ke keliling dunia, tapi kita jangan lupa nih kita tuh siapa gitu. Prinsip kita. Keren Mas Hendra, keren Mas Hendra. Saya mau tanya soal mungkin persaingan bisnis YouTube nih yang cukup ketat sekarang Mas Hendra. Kalau sekarang kan kita lihat banyak juga channel-channel YouTube yang ya semakin banyak orang yang pengen terjun ke dunia YouTube gitu lah. Nah, gimana sih Mas tips untuk kita semua? Gimana caranya tetap eksis nih di YouTube gitu? Oke, makin kesini penghasilan di YouTube makin nggak jelas gitu ya. Tapi saya nggak tahu ya Kak Ayu ya. Saya dulu tuh modalnya mungkin modal yakin aja gitu. Oh nanti YouTube saya bakal gini gitu ya. Setelah itu akan begini, begini, begini. Planning itu saya percaya dulu sebelum terjadi gitu ya. Sehingga eh pada saat kemudian pertanyaannya adalah gimana kemudian menjaga eksistensi kita di YouTube, ya pastikan bahwa
konten yang kita buat itu selaras dengan apa yang benar-benar menjadi minat dan bakat kita, sesuai dengan passion. Karena ketika kemudian itu selaras, kita nggak gampang capek, nggak gampang ngeluh ketika view nggak terlalu banyak, subscriber nggak meningkat gitu ya. Karena kita benar-benar mengerjakannya dengan enjoy, ya, mengerjakannya dengan hasilnya akan benar-benar excellent ketika kemudian kita sesuai dengan passion kita sendiri gitu. Nah, terkait dengan kalau misalnya secara konkret bagaimana supaya kemudian bisa makin hari makin berkembang, tak lain dan tak bukan harus libatkan, berdayakan banyak orang deh. Kalau saya nggak tahu, motivasi saya bikin YouTube itu salah satunya adalah saya ingin merawat, saya ingin menampung anak-anak yang masa lalunya struggle gitu. Karena hidupku dulu struggle banget gitu, sehingga aku ada semacam kayak dendam positif. Nanti kalau aku besar, aku harus menemani, membersamai mereka untuk tumbuh secara spiritual, secara finansial. Mereka bisa sekolah, bisa kuliah dengan mandiri, cukup kerja ikut aku gitu. Nah, berangkat dari situ kayaknya ya nggak tahu ya, saya nggak pernah untuk ngonten kemana-mana gitu. Bahkan sekali ngonten misalnya harus ketemu satu orang, pesawat harus delay kemana-mana, habis 14 juta pun saya juga nggak pernah ngeluh, aduh eman-eman ya, konten apa video cuma ditonton 15.000 orang, saya harus ngeluarin uang 14 juta gitu. Nggak ada rasa untuk kemudian ngeluh dan lain-lain, tuh nggak ada. Karena ada, nggak tahu, seneng aja dengan Kepuasan dunia batin ya seperti Mas ya. ini ya, ada kepuasan batin. Luar biasa Mas Hendra. Jadi saya simpulin jangan takut untuk kalah tren-tren dengan yang ada sekarang gitu ya Mas ya. Tetap jujur sama diri sendiri gitu. Apa Kalau ada kalau masukan Mas misalnya kalau kalau tren itu? misalnya motivasinya adalah bagaimana sih supaya kemudian kalau saya kan jelas ya, selain kemudian memang ada keresahan, supaya kemudian ada salah satu konten-konten spiritual yang bisa mengedukasi masyarakat gitu ya. Motivasinya adalah ingin memberdayakan banyak orang gitu ya, memberikan kebermanfaatan banyak orang. Dengan adanya Ngaji Roso, kita bisa bikin Ngaji Roso peduli, tiap hari bisa ngasih makan 30 sampai 35 orang setiap hari. Dan itu melibatkan teman-teman subscriber Wow. ya. Terus kemudian banyak anak-anak yang bisa kerja di tempat saya dan lain sebagainya. Kalau memang motivasinya adalah untuk meningkatkan pendapatan, maka sekarang di YouTube itu kan banyak fasilitas gitu ya. Kita ada YouTube Short, ada YouTube Affiliate, terus kemudian kita bisa bikin e-course, kita bisa bikin yang namanya apa tuh namanya, pengembangan diri online, kelas-kelas online, offline seperti yang diselenggarakan di Ngaji Roso. Tentu asal kita kemudian konsisten, asal kita kemudian bisa dipercaya gitu ya. Kuncinya kan itu sih sebenarnya. Satu, kita dikenal banyak orang, disukai banyak orang, dan dipercaya banyak orang gitu. Kalau udah di level 3 itu kayaknya nggak perlu nyari uang deh ya. Kayak Pak Heru gitu ya. Iya. Asal udah dipercaya banyak orang gitu, kayaknya uangnya bakal nyari kita gitu. Jadi tidak hanya melulu dari AdSense. Sorry. Kalau saya boleh tahu nih Mas Hendra, Ngaji Roso ini udah memberdayakan berapa orang sih Mas? Oh,
Jadi waktu kemarin kita kan habis itu ya kena kena hack itu, kita ada lah ya sama yang bagian liput, temen-temen editor tuh 18-an anak ada lah ya. Tapi setelah kemarin ada itu kena hack itu, sekarang mungkin tinggal 13 atau berapa gitu ya. Tapi pelan-pelan kita naik. Nanti kalau Mbak Kadek ada, misalnya Mbak Ayu ada kenalan anak-anak yang sekiranya dia bagus gitu ya, ini saya siap menerima 2 lagi gitu ya, satunya untuk editor, satunya untuk bantu-bantu peliputan gitu. Karena memang awal mula terjun ke sini gitu ya, ya tujuannya untuk itu sih, membersamai adik-adik kita supaya kemudian ya yang struggle itu bisa mandiri hidupnya gitu. Luar biasa Mas Hendra. Saya sebenarnya ngerti sih spiritnya Mas Hendra ini untuk bisa membantu ya. Sebenarnya kan itu membantu gitu, membantu mendapatkan pekerjaan, membantu untuk memberdayai gitu. Dan itu sebenarnya beban dan tanggung jawab yang berat sekali sebenarnya Mas Hendra ya. Saya nggak tahu ya, saya nggak merasa terbebani karena saya justru mendapatkan banyak sekali kemudahan dari Tuhan gitu ya. Jadi kayaknya memang saya rasa perannya memang disuruh begini deh ya, dan ketika kemudian kita sesuai dengan peran, kayaknya memang semua Tuhan yang atur, semua Tuhan yang sediakan, semua Tuhan yang gerakkan. Dan alhamdulillah saya dikaruniai circle sahabat, pertemanan, persaudaraan yang ya Allah luar biasa banget pokoknya. Itu hadiah-hadiah terindah, terasa kita menemukan keberlimpahan dalam bentuk yang lain dengan saudara-saudara, sahabat-sahabat gitu ya, yang jadi kebaikan sedikit apapun gitu ya, bagaimanapun itu akan kembali ke diri kita sih Mbak Ayu. Dan ya mohon doa ya buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan teman-teman di Ngaji Roso bisa apa ya, terus memberikan warna ya, merawat pluralisme yang ada di Nusantara ini. Dan tentu semangat saya Mbak Ayu, sekali lagi saya ingin mengusung misi untuk apa ya, kita pengen dikenal untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan gitu ya. Orang yang nggak punya pekerjaan, makan 1 kali sehari aja kadang belum tentu gitu ya. Kita ingin benar-benar hadir sehingga ketika kemudian ada musibah di mana-mana, saya sangat serius membangun Ngaji Roso Peduli gitu, karena saya meyakini bahwa ketika mayoritas orang yang ada di Republik ini sudah tumbuh keinginan, kesadaran untuk hidup dengan banyak memberi, bukan hidup dengan banyak menerima, kayaknya lebih dari 50, 60, 70% masalah di Republik ini selesai gitu. Wah, Mas Hendra, teman-teman mungkin nggak bisa lihat ya, tapi saya bisa lihat matanya berkaca-kaca nih tadi sambil cerita. Emang saya bisa rasain juga ketulusannya Mas Hendra gitu ya Mas.
Mungkin saya akan nanyain pertanyaan terakhir ya. Mhm. Mas Hendra kan sekarang punya apa ya? YouTube-nya banyak sekali narasumber-narasumber yang sangat capable gitu ya, di spiritual, di rasa gitu. Untuk Mas Hendra sendiri gitu ya, apa sih yang masuk ke dalam Mas Hendra sendiri gitu? Untuk pertumbuhan Mas Hendra tuh ada nggak sih Mas? Mungkin yang terakhir dan eh pesannya mungkin? Semua narasumber jelas memberikan warna terhadap pertumbuhan psikologis saya secara pribadi, pertumbuhan spiritualitas saya secara pribadi, dan karena bagaimanapun juga di Ngaji Roso selain spiritual kita juga fokus di finansial. Saya setiap ketemu banyak orang ya, eh khususnya narasumber itu kan biasanya secara vibrasi di atas saya gitu ya. Itu tuh langsung tertular gitu. Jadi kalau ditanya mana aja yang masuk misalnya, ya hampir semuanya kita bisa mendapatkan sisi-sisi positif dari narasumber ini, narasumber itu gitu ya. Tinggal bagaimana kemudian itu diramu ya kan menjadi sebuah knowledge, experience yang kita butuhkan untuk melanjutkan perjalanan kehidupan ini. Tentu memang setiap narasumber punya kelebihannya masing-masing, punya keunikannya sendiri-sendiri, dan punya kebusukannya sendiri-sendiri. Itu tidak kita pungkiri gitu Iya. ya. Nah, kita belajar ambil yang positif-positif, tapi yang jelas secara vibrasi ketemu orang-orang seperti narasumber yang ada di Ngaji Roso akhir-akhir ini, itu tuh sangat mengencourage saya untuk bertumbuh secara spiritual, secara mental health, secara finansial sih, Mbak Ayu.